Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sapsil, kalian ada di Cerita Lesta bersama Mak Tari yang cerita. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian mengerikan kisah nyata dari Sulawesi Utara. Kisah ini baru saja terjadi dan sangat menyayat hati. Ini adalah sebuah kisah penghilangan nyawa yang dialami oleh anak yang berusia 8 tahun yang baru duduk di kelas 3 SD. Dan yang lebih memilukan lagi adalah pelakunya ini adalah tantenya sendiri, dengan motif lantaran si tante ini ingin menguasai harta milik anak tersebut, yaitu berupa perhiasan emas yang dia pakai. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out. Di sebuah daerah, tempatnya di Desa Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara, hiduplah seorang anak perempuan bernama Tilva Azahra Mokoago. Usianya baru saja menginjak 8 tahun. Dia sering dipanggil dengan Zahra. Zahra ini merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Zulkifli Mokoago. Beliau merupakan seorang kabid bina marga Dinas PU Kabupaten Boltim. Zahra ini tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat hangat, yang mana ibunya sangat menyayanginya. Terlebih Zahra ini merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya di dalam keluarga tersebut. Meskipun kedua orang tuanya memanjakan Zahra, namun dalam memberikan pendidikan, kedua orang tuanya ini cukup tegas, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal. Makanya Zahra ini tumbuh menjadi anak yang pandai dan rajin mengaji. Menurut guru-gurunya, Zahra ini juga merupakan murid berprestasi di sekolahnya. Dia selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Zahra juga dikenal sebagai sosok anak yang ceria dan penyayang. Maka tidak heran bila banyak orang yang menyayangi Zahra. Bahkan Zahra ini sangat dekat dengan tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Kedua orang tuanya Zahra sangat menyayangi Zahra, apalagi sang bunda. Dia sering sekali membelikan perhiasan-perhiasan seperti gelang, kalung, dan juga cincin untuk Zahra. Karena sangat sayangnya, mungkin bundanya Zahra tidak berpikir kalau perhiasan yang dipakai Zahra bisa menimbulkan tindak kejahatan. Pada suatu hari, apa yang ditakutkan akhirnya tiba. Perhiasan yang digunakan oleh Zahra mulai mengundang niat-niat jahat dari orang yang ingin memiliki perhiasan tersebut. Pada saat itu, justru niat jahat datang dari kerabatnya sendiri, yaitu masih di dalam lingkungan keluarga. Orang tersebut adalah Arnita Mamoto, atau yang sering disapa dengan Aning. Aning ini merupakan tante dari Zahra yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Aning ini sudah berkeluarga. Dia sudah mempunyai seorang suami yang bernama Miko Paputungan. Hubungan antara Aning dengan keluarga Zahra sangatlah dekat. Tak jarang Aning ini sering main ke rumah Zahra, dan begitu juga dengan sebaliknya. Zahra pun terkadang main ke rumah Aning. Pada saat itu kondisinya Aning juga sudah memiliki anak juga. Jadinya tidak heran kalau misalkan Zahra ini sering main ke tempat Aning karena mempunyai teman untuk bermain. Selama ini menurut para tetangga, Aning ini tidak memiliki masalah apa-apa di lingkungannya. Lalu tibalah pada suatu waktu, entah apa yang ada di pikiran Aning, tiba-tiba saja dia berniat mencoba untuk mencuri sehelai pakaian milik tetangga. Di dalam kejadian tersebut, dia ketahuan oleh salah satu tetangganya, yang mana semenjak kejadian itu membuat orang-orang kehilangan kepercayaan kepada Aning, dan menganggap kalau si Aning ini adalah orang yang aneh dan suka mencuri. Tidak ada satupun yang mengetahui apa pekerjaan Aning dan suaminya. Namun yang jelas, kenyataannya biaya kehidupan sehari-hari Aning itu serba selalu kekurangan. Yang mana jika mereka menginginkan sesuatu, biasanya mereka harus ekstra menabung terlebih dahulu. Atau kalau tidak, ya mereka harus berhutang terlebih dahulu. Singkat cerita, pada suatu hari, tiba-tiba Aning ini merengek meminta handphone kepada suaminya. Pada saat itu, suaminya sedang gak punya uang. Suaminya hanya bisa meminta si Aning untuk bersabar sampai mereka mendapatkan uang. Baru nanti mereka bisa membeli handphone. Namun ternyata Aning sudah sangat tidak sabar dan sangat menginginkan handphone itu. Aning mencoba memutar otak. Dia berpikir,
Bagaimana caranya agar dengan cepat bisa mendapatkan uang untuk membeli handphone? Singkat cerita, di tengah kepusingannya mencari uang untuk bisa membeli handphone, tiba-tiba Zahra seperti biasa datang ke rumah Aning. Zahra datang ke sana untuk bermain dengan Aning dan anaknya. Di hari itu ternyata Zahra mengenakan banyak perhiasan di tubuhnya. Aning yang melihat Zahra menggunakan perhiasan itu, tiba-tiba langsung muncul niat jahat di dalam hatinya. Dia kepikiran untuk mengambil perhiasan tersebut untuk dijual dan dibelikan handphone. Zahra yang tidak merasa curiga sedikit pun dan selama ini sudah terbiasa main di rumah Aning, dia seperti biasa mengajak Aning bermain bermanja-manja selayaknya seorang keponakan dengan tantenya sendiri. Tak lama kemudian pada sore hari, Zahra pamit mau pulang karena sudah waktunya pulang. Aning yang saat itu sudah mulai mempunyai niat jahat, dia tidak langsung melancarkan aksinya. Dia masih membiarkan Zahra untuk pulang terlebih dahulu. Semenjak hari itu, Aning mulai kepikiran terus bagaimana caranya untuk melancarkan aksinya agar bisa mencuri perhiasan milik Zahra. Namun pada saat memikirkan cara untuk mencuri perhiasan Zahra, tiba-tiba dia kepikiran akan satu hal. Dia berpikir kalau dia langsung mencuri perhiasannya Zahra, pasti akan ketahuan. Dan Zahra juga pasti sudah ngerti dan nanti dia akan ngadu sama orang tuanya. Bisa bahaya kalau begitu, pikir Aning. Dari pikirannya tersebut, kemudian dia memiliki ide yang lebih jahat dan lebih gila lagi di dalam hatinya. Dia akan menghabisi nyawa Zahra bila sudah mengambil emasnya, agar tidak mengadu pada orang tuanya. Di saat itu, pikiran jahat yang sudah menyelimuti hati Aning benar-benar dimatangkan oleh Aning. Dia sangat-sangat siap melakukan kejahatannya itu. Dia langsung mempersiapkan segala kebutuhannya untuk mengeksekusi Zahra. Singkat cerita, tibalah harinya, yaitu di hari Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Sekitar pukul 10:30 waktu setempat, saat itu Zahra pulang dari sekolah. Lalu Zahra meminta izin kepada bundanya untuk pergi ke rumah neneknya. Saat itu dia berkata kalau bosan main di rumah dan ingin main di rumah neneknya. Bundanya tidak menaruh curiga sama sekali dan tidak memiliki firasat yang aneh-aneh, langsung mengizinkannya. Beliau juga berpesan agar Zahra tidak pulang terlalu sore karena ada les mengaji. Zahra pun langsung pergi. Sesampainya di rumah neneknya, Zahra kemudian main seperti biasa. Aning yang entah dari mana tiba-tiba mengetahui kalau Zahra itu sedang ada di tempat neneknya. Kemudian dia datang ke sana dan bertemu dengan Zahra. Di saat itu Aning memastikan lagi Zahra memakai perhiasannya atau tidak. Aning datang ke rumah nenek Zahra sendirian, sementara anaknya dititipkan kepada keluarganya yang lain. Ketika Aning bertemu dengan Zahra, Aning mengajak Zahra untuk main ke rumahnya. Zahra yang kala itu mendengar ajakan Aning sangatlah bahagia. Dia langsung mengiyakan ajakan Aning. Tak lama kemudian keduanya sudah sampai di rumah Aning. Saat itu Aning berniat ingin melancarkan aksinya di sebuah kebun. Dia mencoba untuk mengajak Zahra pergi ke kebun dengan alasan untuk memetik sayur. Beberapa saat kemudian, pergilah mereka berangkat ke kebun sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Mereka berjalan kaki pergi ke Lorong Baret, Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Baltim. Di sepanjang perjalanan mereka tertawa, bercanda gurau, menikmati perjalanan menyusuri kebun itu. Saat itu entah mengapa, Aning ini tidak merasa iba sedikit pun melihat Zahra. Di dalam hatinya dia malah berpikir akan sangat menyenangkan ketika dia bisa mengeksekusi gadis kecil itu dan mengambil semua perhiasannya. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, Zahra ini yang bisa dikatakan tidak terbiasa berjalan jauh, dia merasa kelelahan ketika berjalan. Dia meminta untuk digendong oleh Aning. Aning pun menuruti permintaan Zahra sambil melihat situasi apakah aman dari pantauan masyarakat. Setelah berjalan beberapa saat, sudah jauh dari keramaian dan merasa sangat aman dan tidak ada orang sama sekali, tiba-tiba Aning ini menurunkan Zahra dari gendongannya. Tanpa aba-aba, tiba-tiba Aning ini langsung mendorong Zahra dengan sekuat tenaga hingga Zahra jatuh tersungkur ke tanah.
Lalu kemudian Aning langsung menindih tubuh Zahra dengan tubuhnya yang besar itu, yang mana hal ini membuat Zahra sempat kesulitan bernafas dan merasa engap. Dia sempat berteriak minta tolong, tapi Aning langsung menutup mulut Zahra dan mulai menggunakan pisaunya untuk menggorok leher gadis kecil tersebut. Ada hal yang sangat memilukan di saat Aning melancarkan aksi kejinya ini. Zahra sempat berteriak, dia sempat memanggil bundanya. Teriakan Zahra tersebut tidak membuat hati Aning lembut. Dia seperti orang yang kesetanan. Langsung mengasah pisau tersebut di leher Zahra, memotong bagian tersebut sampai putus. Dalam kondisi yang mengerikan tersebut, Aning langsung mengambil perhiasan milik Zahra, berupa gelang dan juga kalung. Pada saat Aning ingin melepas kalung Zahra, ternyata dia merasa sangat kesulitan. Makanya pada saat itu, dia memutuskan untuk memisahkan leher dan kepalanya Zahra. Setelah itu Aning mengambil kepalanya Zahra dan membuang ke selokan. Setelah Aning mengambil kalungnya Zahra, lalu dia mendorong tubuh Zahra ke dalam selokan dan membuang pisau tak jauh dari TKP. Jenazah Zahra itu sempat ditutup dengan dedaunan. Lalu setelah Aning merasa aman, dia langsung pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat puas karena sudah mendapatkan perhiasan tersebut, yang nantinya ingin dia jual untuk membeli handphone. Sesampainya Aning di rumah, dia langsung mandi untuk membersihkan badan dan pakaiannya yang tadi digunakan karena sudah bersimbah darahnya Zahra. Tiba-tiba Aning ini merasa ketakutan. Dia kepikiran untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan setelah sholat, dia berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang diperbuatnya tidak ketahuan, alias dia meminta pertolongan agar bisa dilindungi dari pertanggungjawaban atas kejahatannya ini. Benar-benar aneh dan konyol, tapi itulah yang dilakukan oleh Aning. Lalu Aning juga tidak lupa membersihkan emas yang sudah dia rampas dari Zahra, yang mana emas itu masih bersimbah darah. Lalu selesai membersihkan emas dan juga sholat, Aning langsung membawa perhiasan emas itu untuk dijual di salah satu toko perhiasan di daerah Baltim, yang mana perhiasan itu dia jual seharga 3.670.000. Aning di saat itu sangat bahagia. Dia merasa puas sekali. Hasil dari menjual kalung emas itu kemudian dia belikan emas lagi yang senilai 478.000. Lalu sisanya dia belikan sebuah handphone dan SIM card untuk kepentingan pribadinya. Waktu itu sudah menunjukkan sore hari. Bunda Zahra mulai cemas karena anak sematawayangnya belum juga kunjung pulang, yang mana hal ini tidak biasanya terjadi. Anaknya ini selalu pulang tepat waktu ketika sudah sore hari. Apalagi dia sudah berpesan kepada anaknya untuk tidak boleh pulang telat. Bundanya mulai memiliki perasaan yang cemas dan merasa tidak enak hati. Dia memutuskan untuk mencari anaknya itu ke rumah neneknya, yang mana Zahra tadi meminta izin untuk main ke rumah neneknya. Waktu sudah gelap, semakin gelap. Ternyata Zahra tidak ada di rumah neneknya. Oleh karena itu, bundanya meminta kepada ayahnya untuk mencari ke lokasi lain. Di saat itu mereka juga meminta bantuan kepada warga setempat, dan di wilayah tersebut ada sebuah forum koordinasi pimpinan daerah. Di saat itu Aning juga sudah ditanyai oleh orang tua Zahra, namun Aning berkilah dia tidak mengetahui Zahra ada di mana. Dan bahkan Aning ini berpura-pura ikut mencari Zahra. Pencarian Zahra ini menjadi semakin meluas setelah kabar kehilangan Zahra ini didengar oleh Bupati Baltim yang bernama Pak Samsahrul Mamonto. Beliau membagikan foto dan info tentang korban yang hilang pada saat itu. Aning juga pura-pura melakukan pencarian dan bahkan memosting tentang kehilangan Zahra. Ketika Bapak Bupati Baltim mengetahui kalau ada anak salah satu dari pejabat daerahnya yang hilang, beliau langsung mendatangi rumah orang tua dari Zahra. Di saat itu Pak Bupati ketika berkunjung sempat berbicara dengan Aning. Aning di saat itu terlihat sangat bersemangat menjelaskan kronologi bagaimana sebelumnya dia sempat bertemu dengan Zahra sebelum akhirnya Zahra menghindari keterangannya Aning tersebut. Sebenarnya Pak Bupati Baltim sudah merasa curiga karena Aning ini terlihat berbicara bertele-tele dan terlalu banyak seperti orang sedang menutup-nutupi sesuatu.
Namun akhirnya karena tidak ada bukti, maka hari tersebut berlalu begitu saja. Setelah beberapa waktu melakukan pencarian, akhirnya tepat di pukul 7 malam waktu setempat, di perkebunan kelapa yang berjarak sekitar 300 meter dari permukiman warga di desa Tutuyan, ada seorang warga yang di saat itu juga ikut membantu mencari Zahra. Saat itu warga ini berjalan ke arah perkebunan. Dia memiliki insting yang sangat kuat kalau ada sesuatu yang berada di selokan dekat area perkebunan. Dia di saat itu membawa senter dan mencoba untuk menyenteri area tersebut. Sampailah dia di sebuah area yang terlihat banyak dedaunan. Dia merasa curiga dedaunan itu yang berbentuk gundukan. Kemudian dia mencoba untuk menyingkirkan dedaunan tersebut. Dan betapa kagetnya ternyata dedaunan itu menutupi sebuah kepala yang terdapat di selokan. Mendapati hal itu, warga ini langsung berteriak, dan ketika dia berteriak, semua orang yang sama-sama sedang mencari Zahra kemudian berbondong-bondong langsung menuju ke arah teriakan, dan mereka semua kaget melihat kalau itu adalah kepala seorang gadis kecil yang sedang mereka cari. Beberapa warga kemudian melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, pihak kepolisian langsung mengevakuasi tubuh tersebut, yang mana posisinya potongan kepala itu berada di kaki. Pihak kepolisian mengevakuasi jenazah itu lalu membawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Dan pihak keluarga sudah mulai diberitahu. Ibu Zahra merasa sangat kaget. Dia masih tidak percaya. Dia berteriak histeris mendengar kabar kalau anaknya berakhir sangat-sangat memilukan. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka kalau putrinya akan mengalami nasib yang setragis itu. Lalu sambil menangis, ibunya kemudian meminta pihak kepolisian untuk mencari tahu siapa pelaku yang dengan tega melakukan hal keji ini kepada Zahra. Di saat itu, pelaku, yaitu Aning, datang ke rumah Zahra bersama sang suami Miko. Dan di saat itu Aning seolah-olah merasa berbelasungkawa dan berduka cita. Gak cuma itu aja, dia juga sempat melakukan live streaming melalui Facebooknya sambil pura-pura nangis. Polisi langsung menangani kasus ini dan mulai mencari pelaku. Polisi mulai meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk dari keluarga Zahra, yaitu Aning dan juga suaminya Miko. Pada saat diinterogasi, Aning ini sangat lancar. Ya seperti sebelumnya ketika dia berbicara dengan Bapak Bupati Woltim. Aning ini sangat tenang menjelaskan bagaimana hubungan dia dengan Zahra. Bagaimana sebelumnya dia sempat bertemu dengan Zahra, dan di saat itu dia benar-benar bisa menutupi fakta tentang kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak gugup sama sekali. Namun demikian, dari sekian banyak orang yang diinterogasi, polisi justru menaruh curiga pada gelagat Aning. Karena Aning ini terlalu banyak bicara dan seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Namun karena belum ada bukti, pihak kepolisian tidak langsung bertindak dengan mengambil keputusan kalau Aninglah pelakunya. Pada saat itu, Bunda Zahra yang terus-menerus menangis tertunduk lemas juga sempat dimintai keterangan. Saat itu dia mengatakan kalau anaknya itu terakhir kali menggunakan beberapa perhiasan. Namun saat ditemukan jenazahnya, semua perhiasan itu hilang. Dari keterangan itulah pihak kepolisian mulai mendapatkan titik terang. Pihak kepolisian melakukan pengecekan ke beberapa toko emas yang ada di daerah mereka. Pada saat itu, salah satu toko emas yang bernama Logam Jaya juga ikut diperiksa oleh pihak kepolisian. Polisi menanyakan kepada pegawai toko emas tersebut, apakah di toko emas mereka pada tanggal kejadian itu ada yang menjual emas berupa gelang dan kalung. Mendengar polisi sedang menangani kasus eksekusi tersebut, kemudian pihak toko langsung memeriksa transaksi mereka di tanggal hari tersebut. Pihak toko mengiyakan, mereka bahkan memperlihatkan emas yang dijual oleh seseorang di toko mereka. Lalu pihak toko menyerahkan emas itu kepada pihak kepolisian untuk dicek apakah itu benar emas yang dimaksud atau bukan. Pihak toko juga memberikan rekaman CCTV kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian juga bertanya kepada pegawai toko
apakah masih ingat wajah yang ada di CCTV tersebut? Lalu pihak toko menjawab mereka masih ingat. Sebenarnya pihak kepolisian sudah mengenali sosok yang tidak asing di dalam CCTV tersebut. Namun demikian, untuk memperkuat bukti, pihak kepolisian meminta pihak toko emas untuk mengantarkan mereka ke kediaman si penjual emas tersebut. Berkat pihak toko emas inilah, akhirnya polisi bisa mengetahui dengan jelas siapa pelaku di dalam kasus ini, yaitu si Aning, yang statusnya merupakan tante dari Zahra sendiri dan yang sempat mereka wawancarai. Sesampainya di sana, pihak kepolisian meminta kepada pegawai toko untuk menunjukkan orang yang sudah menjual emasnya. Karyawan toko langsung menunjuk kepada Aning. Aning yang sudah mengetahui dia sedang dalam masalah, wajahnya langsung lesu dan panik. Dia shock bukan main. Dia tidak menyangka kalau aksinya ini terbongkar tanpa berlama-lama. Kemudian pihak kepolisian langsung menangkap Aning di saat itu juga. Sang suami pun juga ikut diamankan, karena pada awalnya banyak yang mengira kalau suaminya ini ikut terlibat. Namun belakangan diketahui suaminya ini tidak terlibat dalam aksi keji yang dilakukan oleh Aning. Setelah menangkap Aning, pihak kepolisian langsung memberitahu pihak keluarga. Pihak keluarga yang mendengar kabar itu merasa sangat kaget. Mereka histeris mendengar kalau pelakunya adalah keluarga mereka sendiri. Beberapa orang di saat itu mencoba menenangkan ibundanya Zahra. Ibundanya ini tidak henti-hentinya menangis. Dia tidak menyangka apa yang sudah terjadi kepada anak kesayangannya itu adalah akibat dari ulah keluarganya sendiri. Lalu Aning mulai diinterogasi. Di saat itu Aning tidak bisa mengelak lagi. Dengan wajah yang lusuh, kusut dan benar-benar lesu, dia akhirnya mengakui semuanya. Dia memberikan keterangan sejelas-jelasnya termasuk alasannya mengapa dia mengeksekusi gadis kecil tersebut. Aning menceritakan kronologi demi kronologi yang mana di saat itu membuat pihak kepolisian yang mendengar cerita Aning menjadi gemetar. Mereka tidak membayangkan mengapa bisa ada wanita berhati iblis seperti Aning. Di saat itu banyak sekali orang yang geram mendengar cerita Aning. Aning bercerita dengan polos dan mengakui tujuan dia untuk mengeksekusi Zahra dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, yaitu hanya ingin membeli handphone. Jenazah Zahra yang sudah selesai diotopsi dikembalikan lagi kepada keluarganya. Sang bunda menangis histeris. Dia berkali-kali meneriakkan nama sang anak yang mana dia tidak sanggup kehilangan anaknya tersebut. Dan Zahra pun akhirnya dikebumikan oleh keluarga. Di hari pemakaman Zahra, semua orang berbondong-bondong mengantarkan jenazahnya. Bahkan ibunya dengan keadaan yang tertatih-tatih mengantarkan jenazah putri kesayangannya itu ke tempat peristirahatan terakhir. Tragedi ini menjadi duka yang sangat mendalam bagi pihak keluarga dan orang-orang terdekat Zahra, terutama untuk sang ibu dan juga ayahnya. Mereka sangat terpukul kehilangan anak satu-satunya, yang mana bahkan mereka menunggu kelahiran Zahra itu sangat lama, namun harus berakhir dengan sangat tragis di tangan tantenya sendiri. Belajar dari kasus adik Za, janganlah kita para emak-emak khususnya memakaikan terlalu banyak perhiasan kepada anak kita yang masih kecil. Karena pada dasarnya, orang yang tidak beriman akan sanggup melakukan hal apapun, termasuk hal keji sekalipun, walaupun itu adalah saudara kita sendiri. Selamat jalan adik Za, surga yang indah telah menjadi tempatmu. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang udah nonton. Klik tombol like and subscribe-nya, jangan lupa komen di bawah video apa yang ingin dibahas di video selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.